Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Andriansa dan teman saya Eka Rianti. Kami dari STIE Bina Karya Tebing Tinggi ingin mewawancarai Pak Bambang selaku usaha ternak belut. Mengenai ide awal saya melakukan usaha budidaya belut ini, yang pertama saya lihat kayaknya lebih mudah untuk dibudidayakan. Yang kedua, saya lihat jarang sekali orang membudidayakan belut ini. Nah, yang ketiga, saya lihat harga jual belut ini di pasaran itu sangat tinggi sekali ya. Nah, seperti di pasaran itu di kota itu saya lihat itu pernah saya tahu bahwasanya sampai mencapai 60-70 per kilonya ya. Nah, disinilah saya tertarik sekali untuk membudidayakan belut. Untuk persiapan saya melakukan budidaya belut ini, yang pertama saya melakukan yaitu persiapan kolam ya. Jadi di sini saya menggunakan kolam beton ya. Nah, jadi kolam beton ini saya gunakan yaitu media lumpur. Langkah awalnya saya masukkan terlebih dahulu itu gedebok pisang, saya cacah, kemudian jerami atau batang-batang padi, kemudian kotoran sapi. Nah, itu saya masukkan jadi satu di dalam kolam ini ya. Kemudian saya tambahkan MP4 ya, larutan MP4 ke dalam kolam untuk memusnahkan atau mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam, atau mempercepat pembusukan ya, bahan-bahan yang ada di kolam tersebut. Nah, selanjutnya media ini saya diamkan selama kurang lebih 1,5 bulan atau sampai 2 bulan ya, tergantung kondisi bagaimana media ini sudah jadi atau belum, sudah masak atau belum. Karena kalau belum masak, media ini itu nggak bisa dimasukkan karena nanti belut bisa bermatian ya. Jadi kita cek terlebih dahulu dengan mencucukkan kayu ke dalam tanah lumpur ya. Jika masih ada buih berarti itu belum masak, tetapi jika tidak ada buih berarti itu sudah masak ya, berarti belut bisa dimasukkan. Nah, untuk belut atau benih yang saya gunakan di sini, saya menggunakan belut sawah ya. Kenapa saya menggunakan belut sawah ya? Karena belut sawah ini selain bentuknya panjang dan mempunyai bobot yang berat ya, kalau dibanding dengan belut rawa itu pendek hitam ya, jadi bobotnya lebih berat bobot yang sawah ya. Bagaimana perawatan? Nah, perawatan belut ini sebenarnya itu ya harus rutin ya. Nah, kita harus mengontrolnya atau mengeceknya setiap saat. Jadi pagi, sore, siang ya. Kita cek bagaimana kondisi belut kita ya. Jika ada belut kita yang mati, nah itu cepat kita angkat dari kolam supaya tidak menular ke belut-belut yang lainnya ya. Nah, selanjutnya ya saya di kolam tersebut saya membuat semacam kotak kontrol atau pipa kontrol untuk pembuangan air limbah ya. Nah, kondisi apa belut ini ya, dia selain lumpur kita juga tambahkan air sekitar kira-kira 2-3 jari aja ya, 2 jari. Nah, itu setiap minggunya air tersebut harus kita keluarkan ya. Tujuannya apa? Supaya amonia yang di dalam lumpur tadi keluar. Nah, kita lakukan itu rutin minimal seminggu 2 atau 3 kali. Nah, supaya kondisi belut kita sehat seperti itu. Untuk jenis pakan, kalau di sini saya untuk pakannya saya gunakan pakan alami ya. Yang pertama itu saya cari aja ikan-ikan kecil atau sering dibilang itu ikan gobi, itu banyak di selokan atau di parit-parit ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kolam ya untuk pakan belut. Kemudian cacing sutra itu bisa juga kita cari ya di selok-selokan. Nah, kalau kita nggak sempat bisa kita beli ya. Kalau cacing sutra ini di pasaran itu ada juga dijual. Nah, yang ketiga yaitu saya gunakan pelet
ya, pelet ikan. Nah itu saya taburkan ke dalam kolam. Nah, jadi perlu kita ketahui dalam hal pemberian pakan belut ini, kita beri pakannya di waktu sore hari, karena belut ini makannya malam hari. Nah, kalau siang dia belut nggak mau makan. Ya, pada malam hari dia nanti akan keluar dari lubang, kemudian memakan makanan yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, itulah jenis pakan yang saya gunakan. Ya, jadi mengenai modal awal saya memulai usaha ini, memang kalau dibilang besar ya nggak besar. Paling modal awal itu ya sangat besar, paling ya pembuatan kolamnya, karena kebetulan saya menggunakan kolam beton ya. Nah, kalau modal ikannya sendiri, belutnya sendiri atau benihnya sendiri itu modal awalnya itu kemarin saya beli untuk per kilonya itu, untuk benihnya itu sebesar 145.000 ya 1 kilo. Nah, isinya itu sekitar 100 ekor belut ya. Jadi kalau 10 kilo itu sekitar 1000 ekor benih belut. Nah, itu modal awal ya. Nah, jadi kalau pakannya kebetulan saya itu pakan cari sendiri, jadi nggak begitu banyak saya keluar modal. Hanya saja saya beli pelet aja ya. Nah, pelet ini selingannya, bukan tiap hari. Kalau dihitung-hitung mungkin kalau pakan sama bibitnya itu mungkin habis sekitar 2 juta lebih aja. Jika kita hitungkan aja lah sekitar 2,5 juta ya untuk modal awal beli bibit sama pakan ya. Nah, kalau mengenai pendapatan atau income ya, nah itu bisa kita kalkulasikan ya. Dari 1000 bibit belut bikin kita persentasekan 20% ya, itu kematian ya. Jadi dari 1000 ke 20%, berarti sisa tinggal 800 ekor belut ya. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan dari 800 tadi kita bagi menjadi 4 dalam per kilonya, berarti 800 dibagi 4 kita dapatkan sekitar 200 kilo ya. 200 kilo 200 kilo kita kalikan aja, nggak usah banyak-banyak, sekitar 50.000 aja ya. Jadi 50.000, 200 dikali 50.000 menjadi 10 juta ya. Jadi 10 juta kita kurangkan dengan modal awal tadi yang 2,5 juta, berarti sekitar berapa, 7,5 juta ya. Nah, itulah omset yang didapat. Nah, kalau saya punya 5 atau 6 kolam, nah kebetulan di sini saya punya 4 kolam ya, 4 kolam. Jadi kalau masa panen belut ini terus terang saya itu saya lakukan 4 atau 5 bulan, lihat kondisi belutnya. Karena kalau belut kita cepat-cepat panen itu kecil-kecil, saya nggak suka belut yang kecil. Jadi rata-rata saya panen itu belut sekitar yang 1,4 kilo, jadi hasilnya memuaskan. Nah, itulah omset yang saya bisa dapat dari usaha belut ini ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Demikian video wawancara kami. Semoga masyarakat dan terutama kami sendiri dapat terinspirasi untuk membuat ternak belut ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.